Untuk atas bawah kan ini. Kalau belok ini ya. Oke semuanya, Anda minta fokus, buka mata, iftahu a'yunakum, buka otak, iftahu ubulakum, open your mind, iftahu qulubakum, open your heart. Jadi kita di sini apa? Nanti kan jam. Kenapa anak bilang penting? Karena bab 9 ini bab yang paling kompleks, bab yang paling katakanlah tidak mudah dibanding bab yang lain. Pertama, niatkan diri kalian itu untuk ilmu, semata-mata untuk ilmu. Yang kedua baru nilai. Karena ini buat persiapan UH 3 minggu depan, Jumat depan, persiapan UH. Tapi itu di nomor 2 kan saja. Nomor 1, nomor wahid adalah untuk bekal kalian ilmu pegangan ketika nanti kalian hidup di luar sana, di kampus, di dunia kerja, baik itu di masa ini maupun di masa mendatang. Kenapa Anda bilang ini penting? Jadi bukan hanya Anda membahas tentang materi. Kalau tentang materi, kalian tinggal baca, lihat, ingat, catat di pikiran, selesai. Tapi Anda tidak terhenti hanya sebatas isi materi di buku. Makanya nanti UH3 itu Anda memberikan formula 50-50. 50 soal yang ada di buku, 50 soal analisa yang pernah Anda jelaskan, yang pernah Anda berikan ke kalian, yang tidak ada di buku. Soalnya 50, 25 yang ada di buku, 25 soal analisa. Makanya perhatikan, jangan ada yang sampai ngantuk. Kalau bisa catat di otak kalian. Kalau memang catat di otak ntar lupa lagi, silakan catat di kertas. Karena nanti apa yang Anda tulis, baik itu tulisan Latin maupun Arabnya, itu nanti bisa jadi keluar. Contoh, misalkan soal, masa kalian seorang pelajar ketika ditanya sama adik kalian, Kak, tarekat itu apa sih? Oh, tarekat itu bahasa Arab ya Kak? Iya, bahasa Arab. Coba gimana Kak tulisan Arabnya? Kalian tulis ta, misalnya gitu. Bener nggak? Masa seorang pelajar nggak tahu asal tarekat? Itu. Jadi apa yang Anda tulis, apa yang Anda sampaikan, itu harus dicatat di otak kalian. Kalau nanti lupa, khawatir kalian tuh banyak multitasking, lupa, boleh catat di buku. Oke, sepakat? Oke. Kenapa Anda membahas meresum bab 9 sedemikian pentingnya, sedemikian detailnya? Katakanlah, mungkin kalau detail banget enggak, karena waktu nggak cukup. Di kelas lain ternyata waktunya kurang, padahal masih pembahasan masih panjang lebar. Padahal resum ya, gitu. Padahal resum harusnya singkat, tapi biar jelas, biar kalian paham. Bab 9 isinya apa? Bab 9 isinya apa? Hah? Syariat, terus torengkol, terus hakikat, terus marifat. Ini singkat aja. Karena informasi, keterbukaan informasi ini luas, artinya informasi apapun kalian bisa dapatkan, baik itu di YouTube, di TikTok, di IG dan lain sebagainya. Dan nanti khawatir kalau Anda menjelaskan hanya materi yang ada di buku, terus kalian buka YouTube ingin memperdalam pengertian syariat, tarekat, hakikat, marifat, tiba-tiba di YouTube itu ada informasi yang bertolak belakang dengan informasi atau penjelasan yang Anda sampaikan, atau penjelasan atau keterangan yang ada di buku. Lah kok ini kata Ustadz ini tasawuf itu sesat?
tarekat, hakikat, ma'rifat itu sesat. Berarti sekarang selama ini kita belajar sesat dong. Berarti buku Kementerian Agama yang di situ ada bab tarekat, hakikat, ma'rifat sesat dong. Berarti Pak Hendra juga mengajarkan tasawuf, syariat, tarekat dan hakikat sesat dong. Nah, maka ini perlu menjelaskan karena kalian itu open minded. Ya, open minded. Anda tidak memaksa kalian itu sependapat dengan anak. Misalkan, contoh, Anda nggak memaksa, Anda terbuka. Bahkan Anda menyuruh kalian silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Cari data seluas-luasnya. Baik itu, jangan hanya satu ustadz, semua ustadz bahkan. Ibaratnya kalian itu seperti anak-anak, katakanlah masih anak-anak. Kalian belum memahami secara komprehensif agama ini secara menyeluruh, belum. Baca kitab aja belum bisa. Itu kan, apalagi memahami secara menyeluruh. Katakanlah kalian itu anak-anak. Satu anak ini dia memahami atau melihat seekor gajah, merasakan seekor gajah, melihat dan menyentuh hanya di bagian kaki. Ini berikan tamsil seperti itu, berikan perumpamaan gajah. Ini kata si anak ini, oh gajah itu kuat, gajah itu keras seperti batang pohon. Tapi satu anak lagi, dia hanya tahu gajah baru sebatas dia pegang telinga, dia lihat telinga, dia rasakan telinga. Oh enggak, gajah itu pipih, lebar, tipis, lunak. Berbeda kan? Nah, maka Anda open minded ke kalian. Silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Gali data sebanyak mungkin. Ibaratnya kalian itu masih berada di titik ini. Dalam segitiga pengetahuan, kalian masih berada di titik ini. Mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, termasuk Anda sumbernya. Makanya Anda bilang, Anda nggak mengharap atau Anda nggak memaksa kalian yang harus sesuai dengan amalia Anda, harus sesuai ajaran sesuai tingkah laku, perbuatan dan sebagainya. Anda enggak. Jadi bahasa kalian lagi di masa tahap ini. Nanti seiring berjalannya waktu, bertambahnya ilmu, itu terus akan mengerucut. Mengerucut artinya kalian akan menemukan satu prinsip, menemukan satu keyakinan. Oh, ini yang saya yakini. Tapi bagaimana kita bersikap ketika kita memiliki prinsip, tapi ternyata di hadapan kita terdapatnya banyak perbedaan. Nah, maka harus cerdas dalam menghadapinya. Satu sisi kita harus teguh dalam memegang prinsip. Tapi sisi lain bagaimana kita berbaur, tapi tidak meleburkan atau tidak menggugurkan keyakinan kita. Harus cerdas di situ. Tapi tidak juga mentang-mentang kita prinsipnya kuat, terus kita nggak mau melebur. Contoh, kita kalian misalnya Hison kuliah di Kanada banyak non muslimnya, banyak katakanlah banyak agama non muslim. Apakah Hison alergi dengan harus menjauh dari orang-orang yang non muslim itu? Jangan menjauh, tetap melebur. Tapi apakah Hison dengan meleburnya Hison terus menggugurkan keyakinan Hison sebagai seorang muslim? Maka dikembalikan ketika berbeda agama itu, lakum dinukum waliyadin. Udah selesai, nggak ada saling debat. Jadi percuma perdebatan antar agama sama-sama satu yang ingin memegang prinsip, nggak bakal ada titik temu. Jadi kembalikan aja gini, lakum dinukum waliyadin. Udah selesai. Jadi hubungan antar agama harmonis, tapi tidak berarti menggugurkan keyakinan kita. Masing-masing ada pegangannya, masing-masing ada prinsipnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melebur berkomunitas dengan agama lain. Paham dong? Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau perbedaan itu terjadinya di agama kita? Terjadinya di agama kita. Coba kalian merasakan nggak, melihat nggak ada satu Islam atau sama-sama Muslim tapi banyak perbedaan? Ya, pasti kalian akan
melihat atau merasakan. Maka bagaimana kita harus bersikap? Di sini Anda tidak memaksa kalian itu, karena kalian itu masih dalam tahap ini. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Ketika kalian dihadapkan dalam perbedaan, ini satu golongan menyatakan ini, kok beda? Jangan dulu kalian menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Jangan dulu. Anda berikan kalian kebebasan dulu, open minded. Jangan fanatik dulu, jangan. Apa katanya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Ketika terjadi perbedaan pendapat di agama kita, enggak perlu debat, enggak perlu ribut-ribut. Kembalikan ke sini. Lana a'maluna, bagi kami amal ya kami. Walakum a'malukum, bagi kalian amal kalian. Silakan masing-masing nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Enggak usah gontok-gontokan. Kecuali mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran nggak bakal ada titik temu. Anda berikan contoh. Ini contoh studi kasus diri Anda sendiri yang pernah Anda alami. Anda pernah disyirikkan, dimusyrikan oleh saudara Anda sendiri, orang Tambun, Bekasi. Perempuan dan keluarganya hampir dari ayahnya, anaknya. Waktu itu baikon. Ngundang undangannya, nikahannya, terus sebentar lanjutin lagi soalnya mau ziarah ke luar Batang. Oh, ziarah luar Batang, siapa itu? Abu Husain bin Abu Bakar itu. Anak lagu, ya Allah akhi, syirik itu akhi. Ngomongnya ke anak gitu, syirik akhi. Udah gini aja, Ikhwati. Ini karena ditelepon dan di jalan, Anda bilang nanti Anda ke sana, ke Tambun. Hadirin undangan anti, dan sekaligus kalau mau debat, ayo debat tapi dengan kepala dingin, hati adem. Kita ngopi bareng, kita debat terbuka, debat ilmiah, adu data. Silakan antum referensinya apa, Anda juga bawa. Yang bawa kitabnya, bila perlu nanti Anda kasih tunjuk halaman berapa, di ini berapa. Anda udah secara pelan-pelan tuh, artinya secara baik-baik. Udah tuh Anda tutup teleponnya. Ayahnya pun begitu. Pernah waktu anak kesana ngobrolnya, mensyirikkan orang-orang yang mencium hajar aswad. Itu saudara anak sendiri. Tapi anak tidak menyinggung, bahkan tidak menyakiti, bahkan tidak mensyirikkan amalia mereka. Enggak. Anak masing-masing. Anak kembali ke anak amalnya walaupun silakan. Anak enggak yang mensyirikkan. Antum enggak ziarah ya? Antum enggak amaliannya enggak ziarah, enggak cium hajar aswad, enggak maulid, enggak tahlil. Antum syirik, antum bid'ah, antum khurafat dan sebagainya. Lah, enggak mengatakan seperti itu. Tapi dia selalu nyerang. Maka kalau Anda diserang begitu, Anda enggak bisa tinggal diam. Kecuali kalau dia diam, maka kembalikan lana amaluna walakum amalukum. Beres. Rangkulan saudara al-muslim akhul muslim, romantis, harmonis agama ini. Tapi yang terjadi seperti itu. Oke. Ada lagi kawan anak. Waktu itu anak upload video di IG. Anak post video anak ketika anak salaman kepada guru. Pada salaman Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Anak setiap Sabtu pagi ngaji sama beliau di sana di Tebet. Anak post, terus ketemu, komen dia. Antum terlalu berlebihan gitu, antum bla 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 bla. Oh kenapa? Iya antum cium tangan biasa aja. Nanti cium tangan di video itu cium tangan bolak-balik dan cium dada ke guru. Terus aneh begini, simpel aja. Yaudah gini aja, yuk kita ngopi di luar. Kita santai ngopi, kita debat ilmiah. Ayo, antum bawa kita, mana bawa kita, gitu kan? Tapi ada jawaban. Ya udah ya nggak jadi. Terus anak bilang kan anak kembalikan anak amaluna walau amal untuk amalih anak. Antum nggak amalih antum kan nggak pernah mengganggu amalih antum. Gitu. Udah dia diam. Ya udah akhirnya nggak ada titik temu.
Maksudnya kalau mau debat. Oke, itu yang anak pernah alami. Dan masih banyak lagi. Oke, kita kembali. Anda bilang nanti kalian akan mengerucut prinsip ini. Nah, kenapa Anda sampai kok ini mah kayak di luar batas? Bukan di luar batas, tapi ini masih di dalam batas. Anda ingin membuat kalian itu wawasannya luas. Cakrawala keilmuan kalian tidak hanya satu arah. Jadi silakan Anda cari informasi sebanyak-banyaknya. Bahkan yang mungkin kontradiksi dengan Anda silakan. Karena sekarang zamannya terbuka, ini terang-terangan menyesatkan tasawuf, menyesatkan pelaku tarekat hakikat ma'rifat tanpa dasar, tanpa dalil yang akurat, tanpa melihat substansinya, tanpa bertabayun. Oke. Nanti biar kalian kalau mendapatkan informasi di YouTube yang berbeda dengan Anda pernah menjelaskan begini, oh tapi kata Pak itu gini-gini. Nah, biar kalian yang mengadu sendirilah, katakanlah seperti itu. Dalam bab 9 ini terdapat 3 dimensi besar dalam beragama. Pertama, al-iman. Yang kedua, al-Islam. Yang ketiga, al-ihsan. Al-iman. Ada berapa rukun iman? 6. Maka ketika ini sudah ijma ulama, sudah Al-Quran ketetapan nasnya bahwasanya rukun iman ada 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Maka ketika ada satu orang atau satu golongan yang menamakan tarekat, katakanlah begitu, tapi rukun imannya ada 1, rukun Islamnya ada 11, menyalahi syariat tidak? Boleh. Artinya boleh itu boleh kita katakan sesat. Seseorang yang mengatakan rukun iman berbeda dengan yang kita jalani. Seperti tarekat Analwa di Sulawesi. Itu sudah jelas-jelas tidak perlu cek-cek lagi, nggak perlu kita tabayun lagi, nggak perlu kita usut lagi, nggak perlu kita riset lagi. Udah jelas fatwa MUI mengatakan tarekat Analwa sesat. Rukun iman. Kita bisa memahami rukun iman dengan ilmu apa? Ilmu tauhid. Apalagi? Ilmu akidah. Apalagi? Ilmu lupa nih. Ilmu kalam, di bab ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu al-fiqhul akbar, ilmu usuluddin, ilmu teologi. Ya, diingat lagi tuh. Rukun Islam. Ini bisa dipelajari, sholat, puasa, zakat dan seterusnya bisa dipelajari menggunakan ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu muamalat, ilmu ibadah dan lain sebagainya. Al-ihsan. Ini bisa dipelajari menggunakan ilmu tasawuf. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ranahnya tasawuf, ranahnya ihsan. Enggak ada di kitab fikih, enggak ada. Rukun iman enggak ada, adanya di tasawuf. Ini semua secara namanya fikih, ilmu tauhid, ilmu akidah dan lain sebagainya, ilmu tasawuf. Ada enggak di zaman Nabi? Ada enggak? Enggak ada. Maka ini ilmu bid'ah. Tapi ntar dulu, jangan alergi terhadap bid'ah. Tapi ketika ada seseorang atau golongan yang menyamaratakan bahwa bid'ah itu semuanya sesat,
dengan dalil hadis wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah artinya semua sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dan tidak ada di zaman Nabi, maka itu sesat. Kalau pemahamannya seperti itu, maka Al-Quran yang kita baca ini bid'ah, ini sesat. Kalau pemahamannya sempit seperti itu, semua bid'ah, semua perkara yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan Nabi, itu sesat. Maka Quran yang kita baca sesat. Kenapa bisa begitu? Di zaman Nabi ada nggak Quran yang model begini? Ada nggak? Dibukukan begini? Ada nggak? Ditulis di kertas ini ada nggak? Siapa yang menginisiasi Quran dibukukan seperti ini? Sayyidina Abu Bakar di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pelaku bid'ah. Kalau pemahamannya sempit, berarti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sesat dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk neraka. Benar nggak begitu? Nggak benar, karena kontradiktif dengan apa yang Nabi katakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah satu sahabat daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Coba pikir. Satu, Imam Syafi'i membagi bid'ah itu dua. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Cukup hasanah dan sayyi'ah saja Imam Syafi'i. Sesuatu yang menyalahi Al-Quran dan hadis sunnahnya Nabi itu masuk kategori bid'ah sayyi'ah. Contoh, kalian Isya lagi semangatnya nih sholat. Aduh sholat, saya mau sholat Isya pengen 5 rakaat, pengen nambah pahala. Boleh nggak? Menyalahi nggak? Menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Maka ini masuk bid'ah sayyi'ah. Sholatnya kalian bukan berpahala, justru malah berdosa. Maka ini masuk kategori bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah, bagaimana dengan bid'ah hasanah? Contoh, sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah ada nggak di zaman Nabi? Nabi melakukan nggak? Berarti bid'ah. Pemahaman bid'ah yang mana dulu? Kata Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ini. Maka inisiator sholat tarawih berjamaah siapa? Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, sebaik-baiknya bid'ah ini. Berarti kalau pemahaman dia sempit, bahwasannya semua bid'ah itu sesat, semua yang tidak dilakukan Nabi sesat, semua yang tidak ada di zaman Nabi sesat, maka Sayyidina Umar sesat. Dan semua yang sesat itu masuk neraka. Apakah begitu? Jelas tidak. Ada pertentangan dengan apa yang Nabi katakan bahwasanya Sayyidina Umar adalah satu dari sahabat yang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Menurut ulama yang lain, bid'ah itu dibagi ke dalam 5. Bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah hasanah, dan bid'ah sayyi'ah. Itu lebih rinci lagi. Bid'ah wajibah, contohnya tadi Al-Quran. Karena kalau Al-Quran nggak dibukukan begitu, maka akan punah, akan hilang Al-Quran secara sababiyah. Tapi secara hakikatnya Al-Quran nggak bakal bisa punah karena Allah sendiri yang menjaga. Tapi secara sababiyah begitu. Bid'ah mandubah, sholat tarawih berjamaah. Nah, nggak bahas rinci tentang bid'ah. Artinya jangan maknai sempit makna bid'ah ini. Gara-gara ada kulu, ada lafaz, kan di situ ada kulu. Apa artinya kulu? Setiap, berarti semua. Apa begitu pemahamannya? Coba korelasikan dengan ayat lain. Ada menggunakan kulu. Lupa tuh. Apa? Ada yang ingat nggak? Setiap yang Allah ciptakan itu terbuat dari air.
Ayo coba. Lupa tuh. Coba ada yang ingat kan? Oke, ada nanti kulu. Ini Anda ngebahas panjang tentang kulu ini. Artinya jangan pahami bid'ah itu sempit. Semua bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Kita ikut ulama. Bid'ah itu Imam Syafi'i membagi dua, ulama yang lain bahkan membagi 5. Ini semua fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf nggak ada di zaman Nabi. Ada yang menyesatkan tasawuf sesat, nggak ada di zaman Nabi. Berarti ente juga sesat. Kenapa? Ente belajar tauhid, ente belajar ilmu akidah, ente belajar tajwid, ente belajar fikih. Apa ada di zaman Nabi? Oke. Ini dimensi besar. Seorang muslim harus memiliki 3 dimensi ini. Kalau salah satu cacat, salah satu hilang, maka tidak sempurna keislamannya. Dipecah lagi, 3 dimensi besar ini dipecah. Ada wilayah sebutannya di dalam buku ada, bisa dilihat. Wilayah eksoteris, wilayah zohir, wilayah eksoteris atau zohir yang terlihat, yang kasat mata, hanya bagian raga, jasad, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu urusan ibadah zohir. Tapi nanti ada wilayah esoteris. Sini ya, di gambar itu tanda panah gini ya. Ini lebih dalam lagi. Ini wilayah batin atau esoteris. Wilayah batin atau esoteris. Wilayah eksoteris apa? Syariat. Syariat tentang hukum apa? Mengenai ilmu apa syariat? Ilmu fikih, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Ilmu tarekat. Jangan alergi dulu mendengar tarekat. Waduh, ini kumpulan ini lagi menjalani tarekat. Jangan alergi dulu. Bahkan jangan gampangnya menjudge itu sesat. Tabayun dulu. Cari tahu dulu, riset dulu, istiqra dulu. Apa betul? Coba karena kita baru tahu, misalkan kalian baru tahu kumpulan dalam jumlah besar terus lagi berzikir la ilaha illallah yang berbeda dengan yang biasa lazim kita lakukan. Ini kok beda? La ilaha illallah. Ya pernah Anda tampilkan kan? Nah, jangan langsung kalian tuh menertawakan. Justru kalian yang belum tahu. Kalian masih dalam seorang anak yang sedang mencari utuhnya seekor gajah. Jadi jangan langsung menjudge, oh itu sesat, tertawakan, bahkan direndahkan, dihina. Jangan dulu. Kalau memang kalian baru tahu atau merasa aneh, cukup simpan di hati. Oh gini ya, tapi pengen tahu, penasaran kayak gimana sih. Kalau bisa terjun langsung ke lapangan, biar kalian bisa merasakan, melihat, merasakan dan mengetahui kebenarannya dan kesalahannya. Jadi jangan alergi mendengar tarekat, thariqah. Nah di sini wilayah intinya hakikat dan makrifat. Area fikih itu tidak terlepas atau wajib seorang yang berfikih itu menggunakan 4 madhab. Artinya salah satu dari 4 madhab, bukan 4 madhab semua, salah satu dari 4 madhab. Maka ketika seorang berpuasa, sholat menggunakan di luar madhab ini, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, dia beribadah, oh saya mah sholat saya pakai madhab Ja'far Shadiq,
maka dipertanyakan apakah valid ilmunya, apakah sanadnya ada. Jadi kalau 4 mazhab ini yang sampai sekarang diakui hanya 4 mazhab. Meskipun zaman dulu, zaman tabi'in itu banyak yang sudah mujtahid mutlak tingkatannya, bukan hanya 4 mazhab ini, tapi mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, mazhabnya Imam Dawud Az-Zahiri, mazhabnya Imam Ja'far As-Shadiq, dan masih banyak lagi. Tapi mazhabnya mereka tidak ada yang santri-santrinya atau murid-muridnya tidak ada yang mendokumentasikan, sehingga punah dengan sendirinya, expired. Maka ketika ada orang sekarang mengatakan saya pakai mazhabnya Imam Ja'far As-Shadiq, dari mana ente berguru? Dari mana ente dapat? Karena agama itu harus punya sanad. Katakanlah begini, ini mazhabnya Imam Syafi'i, ini manhaj akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dari mana Anda bisa punya prinsip itu? Karena Anda belajar dari guru anak yang bermadhab Syafi'i, bermanhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Dari mana guru Anda begini? Dari gurunya. Dari mana? Dari gurunya terus sampai ujungnya ke Nabi Muhammad SAW. Jadi harus ada rantai silsilah, rantai yang tidak putus, sanad muntasil. Tarekat Analolowa satu nggak punya sanad, artinya sanad ke atas tuh nggak ada, nggak jelas. Udah ajarannya salah, sanadnya udah jelas, udah itu ada jelas-jelas. 4 mazhab. Di Thariqah ini ada namanya madhab atau aliran Thariqah ini sekitar yang mu'tabar ya, yang mu'tabar itu yang diakui, mu'tabaroh. Thariqah yang mu'tabaroh yang diakui, yang valid itu sekitar 50 lebih. Enggak sampai banyak, sampai 100 enggak. Saya berikan contoh, Thariqat di Indonesia itu yang paling banyak Thariqat Qadiriyah, Alawiyah, Naqsyabandiyah, ada gabungan Thariqat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Khalidiyah, Khalwatiyah, Syadziliyah, dan masih lain. Jadi ketika orang bertarekat tapi di luar dari tarekat mu'tabaroh ini, maka sudah dipastikan dia sesat. Ghairu mu'tabar, tidak diakui, sama seperti halnya madhab di dalam fikih. Ketika seorang bermadhab selain dari 4 madhab ini, maka dipertanyakan validitasnya. Bukan nggak usah ditanya lagi, ini udah expired madhab yang lain, yang diakui hanya 4 madhab ini. Anda langsung berikan contoh saja. Tarekat, apa sih itu sebenarnya tarekat itu atau bagaimana sih? Sebetulnya tarekat ini adalah distributor. Nih, distributor daripada syariat. Syariat didistribusikan sedemikian rupa. Makanya tarekat itu berarti jalan, cara, metode. Bagaimana syariat ini dijalani sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah. Makanya disebut tarekat itu adalah batinnya syariat. Batin syariat itu tarekat. Jadi jangan alergi dulu mendengar tarekat. Adalah tarekat itu satu jalan, satu cara menjalani syariat. Bagaimana seseorang sholat? Anda berikan contoh sholat. Sholat itu fungsinya besar. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok ada orang habis sholat dia nyuri kotak amal, ada orang habis sholat dia nyuri sendal orang lain yang lebih bagus darinya, habis sholat dia maksiat, habis sholat dia buka aurat, habis sholat dia pergi mencari kemaksiatan. Berarti salah dong dalil ini. Salah nggak? Bukan salah dalilnya, tapi orangnya, sholatnya bagaimana.
Kalau dia tidak mendapatkan efek output tanha anil fahsya'i wal munkar, maka sholatnya itu adalah sholat zohir saja, sholat yang raganya saja. Secara fikih dia sesuai aturan, rapi, dia tahu hukum-hukumnya, dia tahu rukun-rukunnya sholat, rukun-rukunnya wudhu, rapi. Bukan hanya wudhu, hanya sebatas wudhu, dia jalani sunnah-sunnahnya secara fikih nih. Dari mulai sebelum kumur-kumur dia baca. Setiap anggota wudhu itu ada bacaannya. Misalkan sebelum kumur-kumur basuh tangan dulu, sambil ada bacaannya. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahuran wal islama nuran rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Lanjut ke kumur-kumur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Lanjut ke hidung. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta 'anil radin. Lanjut ke muka. Nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Basuhan kedua, Allahumma bayyid wajhi kama tabyadu wudu kama tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Lanjut ke tangan. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Lanjut ke tangan kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa min wara'i zahri. Lanjut ke kepala dan sampai ke kaki. Di sini ada nggak sampai begitu menjalani wudhu? Ada nggak? Nah? Doa setelah wudhu ada nggak yang jalan di sini? Mudah. Kalau gitu, aduh Pak saya nggak hafal. Kalau orang saya biasanya doa setelah wudhu aja. Ada nggak di sini? Setidaknya tuh habis wudhu jangan langsung masuk masjid. Habis wudhu dia baca doa. Tuh, lihat dulu syariatnya. Syariatnya harus rapi dulu, harus detail dulu. Jangan orang syariat aja belum rapi, tiba-tiba menyesatkan tarekat, menyesatkan tasawuf. Ini berarti dia sholat zohir saja, nggak ada dampaknya. Terus bagaimana ingin mendapatkan output ini? Maka sholatnya itu harus zohir wal batin, zohir dan batin. Bukan hanya organ tubuh kita yang sujud, yang ruku, tapi hati kita dijaga dari hal-hal riya, ujub dan lain sebagainya, dijaga. Nah, maka tarekat ini adalah distributor daripada syariat agar sesuai aturan, agar mendapatkan ini efek atau manfaat, faedah daripada tanha anil fahsya wal munkar. Anda berikan contoh langsung. Tarekat yang pernah Anda dibaiat itu hanya baru satu tarekat, yaitu tarekoh alawiyah. Anda pernah dibaiat tarekoh alawiyah oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Tarekoh alawiyah ini yang banyak dianut oleh para habaib dan murid-muridnya para habaib. Tarekoh alawiyah. Tapi kalau zikir yang lain, maksudnya hanya zikirnya saja, anak ikut juga zikir tarekat qadiriyah, Abah Uci, Abu Ya Uci, Tangerang. Tapi kalau baiatnya, anak baru fokus di sini dulu, baru di baiat satu tarekat. Di tarekat alawiyah ini memiliki 5 pondasi yang harus dijalani oleh seorang murid, oleh seorang salik yang di baiat tarekat alawiyah. Apa saja? Pertama al-ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat al-wara', yang kelima al-khauf. 5 pondasi ini harus dijalani oleh seorang murid yang di baiat tarekat alawiyah. Ilmu, jelas seorang murid itu harus punya ilmu dulu sebelum dia beramal. Di dalam kitab Ibnu Ruslan, kitab Zubat matan Ibnu Ruslan, Syekh Ibnu Ruslan matan Zubat dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Saya kasih contoh yang baru
kita laksanakan sholat Jumat. Pernah nggak kalian melihat orang sholat Jumat sambil nyender di tiang, kakinya selonjor, dia tidur, sampai mangap-mangap dia tidur, terus komat, terus dia bangun, dia sholat. Sah diterima nggak? Nggak usah diterima, sah dulu aja. Sah nggak sholatnya? Bagaimana ada sholatnya diterima, sah dulu aja enggak? Berarti dia pun nggak tahu ilmunya, nggak ngaji dia. Makanya kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib seorang muslim itu mencari ilmu. Sebelum beramal, ilmu dulu. Ya percuma kalau dia sholat tapi nggak tahu ilmunya, pada akhirnya ibadahnya nggak sah. Bahkan bukan nggak sah lagi, tapi udah nggak diterima. Dia nggak tahu caranya, bagaimana orang tidur tapi agar tidak batal puasa, gimana ya caranya? Harus pakai ilmu kan? Masih ingat nggak yang pernah Anda ajarkan? Kalian tidur tapi tidurnya itu kalian mau sepules bagaimana, mau ngigo, mau ngiler, tapi nggak batal wudunya. Nah, pernah Anda ajarkan, yaitu duduk bersila, punggung lurus, tidak doyong ke belakang, tidak doyong ke depan. Apalagi doyongnya ke depan itu sampai nyentuh keramik. Kita lihat, tiba-tiba dia sadar bangun, terus imam Allahu Akbar, sah nggak salatnya? Secara syariat aja udah nggak beres, udah nggak tahu, maka ini murid yang di baiat Thariqah Alawi harus ngaji, harus tahu ilmunya. Meskipun bertahap, nggak sekaligus orang tuh semua tahu ilmu, bertahap. Setelah itu amal. Tidak hanya terhenti dia hanya tahu saja, tapi dia harus kerjakan. Kata Imam Ibnu Ruslan, fal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang yang alim, seorang yang paham, seorang yang ngerti, seorang yang tahu ilmu agama, tapi dia lam ya'malan, tidak mengerjakan. Dia tahu hukumnya sholat, dia nggak sholat. Dia tahu hukumnya puasa, dia nggak puasa. Dia tahu bahwasannya orang itu nggak boleh sombong, dia malah sombong. Nggak ngerjain itu, padahal tahu ilmunya. Itu lebih parah. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dia akan diazab sebelum diazabnya penyembah berhala. Jadi nanti di akhirat bukan non muslim dulu, bukan penyembah berhala dulu yang disiksa. Orang alim dulu dipanggil. Ente orang alim, sini orang alim yang nggak ngamalin ilmunya, diazab duluan. Jadi harus amal. Yang ketiga, tidak hanya terhenti dari ilmu dan amal. Percuma orang punya ilmu. Katakanlah kita punya ilmu, amal iya, tapi nggak ada keikhlasan, terpaksa. Kalau nggak sholat, apalagi nggak sholat berjamaah di masjid, kita nggak dapat reguler lagi. Tadi diomelin sama Sanhendra, tadi diomelin sama Kak Alwi. Ada keikhlasan nggak? Sah nggak sholatnya? Secara fikih, secara keabsahannya sah, asal dia sesuai fikih, karena dia tahu ilmu dan amal, sah. Tapi diterima nggak? Berpahala nggak? No, lah. Puasa aja begitu, kata Nabi kan, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Memang dia nggak perlu qada lagi puasa Ramadan karena dia sudah gugur kewajibannya. Tapi yang dia dapatkan selama bulan puasa hanya lapar dan haus. Hanya dirubah saja jadwal makannya. Tidak ada nilai keikhlasan. Oh, ini panjang lebar nanti tentang masalah puasa. Ada tingkatan puasa umum, puasa khusus, puasa khasul khusus. Jangan hanya terhenti di sini, tapi waro harus punya waro itu hati-hati. Bagaimana seorang murid Thariqah Alawiyah itu harus punya sifat waro, hati-hati. Hati-hati apa? Apa yang anak lakukan ini anak aja, karena anak yang pernah di baiat Thariqah Alawiyah. Apa yang anak lakukan, apa yang anak perbuat, anak di hati itu masih bermuhasabah. Apakah anak benar nggak ya? Ini berbuat begini. Anak diajakin touring sama teman, itu benar nggak? Diajakin touring ke Sawarna, aduh benar nggak ya? Di muhasabah dulu, diolah dulu sebelum berangkat. Nggak langsung aneh diajakin touring Sawarna minggu depan,
Aneh nggak langsung oke, terus langsung tancap, enggak. Tapi aneh di sini berkecamuk dulu, muhasabah dulu. Ini kira-kira Allah ridho nggak ya? Karena khawatir ketika perbuatan kita, misalkan touring tidak diniatkan dengan baik, tiba-tiba jeger tengah jalan, alhamdulillah, aneh kecelakaan dan aneh sampai wafat. Maka kalau tidak diniatkan dengan baik, maka niatnya misalkan maksiat, misalkan nyari di sana tuh di sawarna itu misalkan berbuat maksiat. Nah, terus tengah-tengah kecelakaan, maka matinya sukul hati makanya sudah diniatkan maksiat. Makanya begitu, Anda harus punya sifat warok. Hati-hati, ini benar nggak ya? Maka di situ Anda tanamkan sebelum touring. Anda niatkan satu, oh iya pesawarna, Anda bertadabur alam. Anda ingin melihat keindahan alam, bukan hanya keindahan tapi keagungan alam. Bagaimana ciptaan Allah itu luar biasa agungnya, luar biasa bisa diolah oleh alam pikiran kita yang bisa menjadikan berimplementasi terhadap keyakinan kita terhadap Allah. Punya sifat yang kelima, khauf, takut. Kalau waro itu hati-hati, kalau ini takut. Hampir sama. Satu elemen lah katakanlah, tapi hanya berbeda koridor. Takut, ini takut. Nonton konser K-pop misalkan. Anggarannya nggak lantas misalkan diajak ini misalkan, udah yuk nonton konser K-pop, itu udah gratis sama free, tenang tiket mana bayarin. Aneh nggak lantas berangkat. Ini mah misal aja, karena aneh nggak pernah gitu nonton konser gitu-gituan. Itu harus punya sifat takut. Misalkan kalian diajakin nonton konser K-pop, kalian harus punya sifat ini, khauf, takut ini, khawatir Allah nggak ridho. Karena kalau Allah nggak ridho, nanti tengah-tengah lagi konser gempa bumi, tiba-tiba ambruk semua bangunan dan mati. Coba suul khotimah apa husnul khotimah? Aduh, takut Allah nggak ridho nih, karena konser itu pasti berbaurnya cowok cewek. Terus pasti di situ tuh jedak-jeduk dan lain sebagainya. Misalkan. Jadi harus punya sifat takut. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan harus punya sifat harus punya sifat khauf. Inilah pengenalan satu tarekat aja, tarekat alawiyah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang menyesatkan tarekat? Apakah ini substansinya sesat? Bukan hanya sesat, justru malah jadi wajib. Ilmu hadis Nabi katakan ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin amal ikhlas al-wara khauf. Ini semua ajaran Nabi Muhammad, substansinya bahan bakunya ajaran Nabi Muhammad. Apakah itu dinamakan tarekat sesat? Pikir, jangan berpikiran sempit. Tiba-tiba mendengar tarekat, torikoh, wah ini nggak ada di zaman Nabi, nggak ada pernah dilakukan Nabi, sesat, bahkan syirik, apalagi dan lain sebagainya. Jangan menyimpulkan berpikiran sempit, berpikiran jumun. Jumun itu tidak fleksibel. Lihat dulu substansinya, lihat dulu. Anda berikan contoh, Faiz, dia nanti liburan bulan Juli, dia mau berkunjung ke Jogja, misalkan. Di Jogja itu di pantai selatan, misalkan ada tradisi larung laut, ya, tradisi larung laut. Yang masyarakat menyembelih kerbau, terus palanya dibuang ke laut. Jangan Faiz buru-buru, wah sesat ini, apalagi ekstrim, Pak sesat ini nggak boleh, haram, musyrik. Wah bisa dikeroyok Faiz. Adem dulu, pikiran adem dulu. Oh kok gini ya? Merasa aneh, boleh. Duduk bareng dulu, perkenalan dulu. Kalau bisa sambil ramah tamah dengan ketua, misalkan ketua panitianya apa. Sambil ngopi dulu, jangan langsung buru-buru. Ini Pak, kenalkan. Oh iya Pak, masyarakat di sini bagus ya Pak, kompak. Pokoknya dengan pelan-pelan dulu. Nah terus tapi Pak, ini niatnya apa ya Pak? Selama kok kan ini mubazir jadinya. Mubazir, perbuatan mubazir itu kan dilarang dalam agama. Itu kan Pak. Oh enggak, jadi emang niatnya gimana Pak? Oh iya, jadi kita tuh semua masyarakat di sini mata pencahariannya nelayan. Kita dapat rezeki dari ikan. Nah sekarang kita ingin berbalas budi terhadap ikan. Gitu. Kita ingin
supaya kita bersedekah sama ikan. Selama ini kita makan dari ikan, sekarang ikan kita kasih makan. Coba kira-kira menyalahi aturan nggak? Kecuali kalau jawabannya begini, oh iya ini kita persembahkan ke dewa laut. Nah, persembahkan ke dewa laut kepala kerbau. Salah nggak? Baru. Kalau yang pertama tadi benar, nggak menyalahi syariat. Kalau yang kedua menyalahi syariat. Karena judulnya begitu. Ini misalkan persembahan buat dewa, jelas itu menyalahi syariat. Oke. Jadi lihat dulu substansinya, cerdas dulu dalam bersikap, jangan langsung buru-buru. Ini tarekat. Terus makrifat. Apa itu makrifat? Apa hakikat makrifat? Apa itu hakikat makrifat? Hakikat itu mengetahui sebenarnya dari sesuatu. Makrifat itu mengetahui kebenaran dari sesuatu yang kita yakini. Itu secara teori. Tapi secara maknawi nggak bisa dijelaskan, nggak bisa digambarkan. Hanya bisa dirasakan. Karena hakikat makrifat ini sifatnya zauq. Beda dengan syariat tarekat. Sifatnya perbuatan. Kalau makrifat hakikat sifatnya zauq, rasa. Anda berikan contoh. Di kelas 11.4 siapa itu yang ini materinya bagus itu, dia mempunyai analogi sendiri namanya apresiasi, artinya dia mempelajari, memahami. Dia menggambarkan madu. Ini katakanlah madu. Anda minum dulu deh, nggak usah. Tapi ini bukan madu, air putih. Tapi bukan aneh bohong, ini kan perumpamaan. Katakanlah ini madu, misalkan. Syariat, kita hanya tahu madunya, bentuk madunya, warna madunya, hanya tahu. Oh madu warnanya abu ya, oh madu kehijau-hijauan. Contoh, oh madu bentuknya begini. Syariat hanya tahu madunya saja. Tarekat, bagaimana cara kita mendapatkan madu? Bagaimana ya caranya kita bisa ngambil ini? Ini kalau di hutan bebas, di hutan luas, orang nyari madu, suku Baduy itu luar biasa, manjat-manjat, ada di ketinggian pohon. Ada caranya, nggak bisa orang nggak berlatih cara dulu, nggak mengetahui cara, tiba-tiba naik aja. Yang ada diantuk semua, mati di atas, misalkan, diserang lebah semua. Ada caranya. Caranya itu bisa mengoleskan minyak supaya nggak diantuk, apalagi misalkan pakai pengaman terus bawa keranjang, itu adalah tarekat, cara untuk mendapatkan madu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan madu? Oke, udah dapat karena udah tahu caranya, udah dikasih tahu caranya sama mentor, sama pelatih, sama coach, sama mursyid. Nah, maka disebut tarekat itu, guru dari tarekat itu sebutannya mursyid. Sedangkan siswanya itu disebut murid atau salik. Tuh, boleh pakai kata murid atau salik. Ini guru itu mursyid kalau di tarekat. Nah, bagaimana tarekat itu cara mendapatkan madu? Sudah diberikan petunjuk sama mursyid, sama guru. Oh iya, kata pelatih, oh ente kalau mau dapat madu di atas harus pakai olesin dan lain sebagainya. Pakai tali, terus cara manjatnya begini, dikasih tahu cara mendapatkan madu. Sudah dapat madu nih, sudah dapat. Setelah dapat, dia rasakan, dia minum madu, barulah dia hakikat. Artinya pas sudah dirasain, baru dia merasakan, ya Allah ternyata madu ini begini. Selama ini kan kita hanya tahu madu bentuknya dan bisa mendapatkan, sekarang bisa merasakan manisnya itu enak. Bisa nggak digambarkan rasa itu? Coba bisa nggak? Nggak bisa, harus merasakan. Nah,
enak, merasa aduh yang tadinya ngantuk jadi minum madu jadi gak ngantuk, yang tadinya nggak semangat jadi semangat lagi, yang tadinya nggak bergairah jadi bergairah lagi. Terus dia mengetahui juga ma'rifat, oh iya madu ini ternyata bikin badan kita sehat, ternyata madu ini banyak manfaatnya, baru mencapai hakikat ma'rifat. Ini contoh saja. Oke, perhatikan di sini. Yuk, bangun lagi, semangat lagi. Ini kita kejar waktu. Ayo dari bangunin. Ya. Kalau tadi 11.4 tamsil madu, kata menurut Imam Baharuddin Naqsyabandi diibaratkan seperti perahu orang ingin mendapatkan mutiara. Kalau aneh beda lagi. Ini motor sebut ini motor sebutannya syariah. Ini rider Mark Marquez, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Fermin Aldeguer, Luca Marini, Paul Espargaro. Dari mana sama orang beda-beda tuh nomornya juga beda. Ini Quartararo, ini Franco Morbidelli, ini Marc Marquez, ini mana? Ini rider sebutannya salik atau murid. Tarekat adalah cara untuk menunggangi, cara menaiki, cara mengendarai motor. Bagaimana seseorang yang alergi terhadap tarekat tapi dia hanya bersyariat, berarti dia hanya punya motor tanpa tahu cara mengendarainya. Bahkan tidak dijalankan, jalan di tempat, udah hanya beli motor, udah jadi pajangan. Karena dia nggak tahu caranya mengendarai, cara, metode. Bagaimana sih ini? Seorang Francesco Bagnaia yang tadinya dia Moto3, terus meningkat lagi Moto2, terus dia promosi ke MotoGP. Berbeda, di Moto2 itu 500 cc, berbeda jelas dengan MotoGP 1000 cc. Dia berlatih lagi oleh seorang coach, katakanlah mursyid. Jadi harus punya mursyid, punya mentor, punya pelatih. Ini orang bersyariat juga atau bertarekat, ini caranya dia harus tahu bagaimana seorang rider, seorang salik itu bisa mencapai makrifat, bisa mencapai hakikat. Katakanlah hakikat ini adalah lintasan sirkuit hakikat. Makrifat ini adalah finishnya. Bagaimana seorang hanya bersyariat tanpa bertarekat, bagaimana dia bisa mencapai hakikat? Bagaimana dia bisa merasakan hiruk-pikuk di lintasan? Bagaimana apalagi sampai finish? Dia berarti seorang rider, atau seorang muslim itu kalau hanya terhenti di syariat, hanya menjalani syariat tanpa bertarekat, dia tidak akan mencapai finish, tidak akan mencapai wusul. Wusul itu finish. Bagaimana seorang itu, ini seorang rider, seorang salik ini tahapannya panjang. Jadi kalau lantas orang bisa naik motor terus bisa langsung ke MotoGP, enggak.
Jadi tahapan tarekat ini bagaimana seorang itu sebelum dia melakukan race di starting grid, dia harus melampaui free practice 1, free practice 2 sampai 4, terus kualifikasi 1, kualifikasi 2. Baru dia masuk starting grid. Itulah tahapan. Itu jadi orang bersyariat, syariat aja dulu, motornya dulu dibagusin. Bagaimana orang MotoGP tapi Supra. Atau misalnya motor aneh, motor yang cuma 200 cc. Sedang yang cuma apalagi Scoopy 110 cc masuk ke MotoGP. Jadi syariatnya dulu benerin, syariatnya dulu. Kalau memang syariatnya sudah benar, artinya sudah 1000 cc, itu maka bagaimana dia harus menjalani cara daripada menjalani syariat ini. Inilah tarekat caranya. Terus sudah syariat, sudah tarekat, sudah tahu dia, sudah berlatih. Jangan terhenti di situ, tapi lakukanlah free practice 1 dan seterusnya, kualifikasi 2, baru dia di starting grid. Mulai starting di situ dia melahap 27 lap. Katakanlah 27 lintasan yang harus dia lahap, yang harus dia dia putarkan, dia putari. Nah, itulah baru dia akan merasakan sensasi motor 1000 cc. Sensasi 1000 motor MotoGP 1000 cc yang selama ini di Moto2 hanya 500 cc. Nah, baru dia merasakan. Itulah rasa. Dari mulai dia overtake, dari mulai bersenggolan, berdempetan begini, hati jantung berdebar. Sampai kalau di MotoGP itu ada namanya sampai di simbolik love ini masuk detak jantung ketika Maverick Viñales bersenggolan dengan Franco Morbidelli, itu detak jantungnya terukur di TV itu soal rasa. Baru dia terus dengan 27 lap dengan berbagai arah rintangan, berbagai kemiringan dan sebagainya, dia baru merasakan. Itulah hakikat. Dia bisa merasakan setelah menjalani syariat tarekat, baru dia akan merasakan hakikat. Setelah hakikat terus dia jalani, baru dia akan mencapai finish, makrifat. Bahwasanya hakikat daripada balapan ini adalah mencapai finish, mencapai usul. Sampai sini, paham tuh? Maka dengan istilah-istilah salik, istilah-istilah suluk, ini kan berarti melahap 27 laps ini, melahap lintasan sebanyak ini, itu disebutnya suluk. Suluk. Mulai starting grid. Terus ini finish. Nah, disinilah suluk, proses suluk. Menempuh melahap 27 lap dengan berbagai tikungan dengan kemiringannya masing-masing, dan juga bukan hanya dia kemiringan tapi dia bagaimana cara mengovertake, bagaimana dia cara mengerem. Dan ini semua MotoGP ini ada aturannya, nggak bisa orang seenaknya. Ada aturannya, itulah agama yang mengatur. Kalau misalkan menyalahi, misalkan kemarin di MotoGP Spanyol kalau nggak salah, atau Spanyol, Maverick Viñales podium 2, tapi ternyata dia didiskualifikasi gara-gara dia tidak menyalahi aturan, dia tidak taat aturan. Bannya ini, tekanan bannya dia 30 PS, yang harusnya aturannya maksimal 27 PS. Akhirnya disangsi melorot ke beberapa detik ke depan, akhirnya posisi 12, nggak jadi dia posisi 2. Jadi ada aturannya semua agama ini. Walhasil, jangan alergi dengan kalimat tarekat torikot, karena kalimat torikot sendiri ada di hadis Nabi. Tadi Hilmi khutbah menyebutkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Itu ada kalimat tariqan, ini hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Man
salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka ini terambil dari suluk. Salaka, siapa orang yang menempuh salib. Orang yang menempuh salib. Siapa yang menempuh salak? Suluk. Suluk itu tempuhan. Menempuh 27 lintasan sirkuit 27 laps. Suluk. Ridernya salib. Man salaka, siapa orang yang menempuh tariqan. Tariqan, jalan. Yaltamisu fihi ilman, yang dia niatkan mencari ilmu jalannya, di jalannya itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Jadi jangan alergi ketika kita mendengar tarekat. Tapi perlu waspada juga. Anda bilang ada yang atas namakan tarekat, tapi sebetulnya dia sesat tarekatnya. Berarti tarekat dia di luar ini ghairu mu'tabarah, yang tidak diakui validitasnya. Seperti hanya di fikih itu ada cuma diakui hanya 4 madhab. Oh kalau gitu nggak usah bermadhab deh, itu lebih parah lagi. Kalau nggak usah bermadhab, dari mana dia tahu cara sholat? Dari mana dia tahu? Oh saya dari Nabi. Apakah ente hidup di zaman Nabi? Apakah ente melihat sholatnya Nabi? Jadi inilah mata rantai ini agar kita beragama ini benar, sesuai aturan, sesuai kaidah. Terus apa sih tujuannya ini kita belajar ini? Syariat, tarekat, taqiq, ma'rifat, apa tujuannya? Nah di buku kan ada yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana di hari itu, artinya di hari kiamat, di hari akhir, di akhirat, harta dan anak itu tidak bermanfaat. Padahal selama di dunia ini bermanfaat harta dan anak. Ya mungkin anak bisa menjadi kita bahagia karena ada anak. Harta juga begitu. Kita jadi bisa mengamalkan ibadah karena ada harta. Tapi ada hari di mana harta dan anak nggak bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Di tafsiran, qalbun salim itu hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang bersih dari kotoran. Qalbun salim. Itulah fungsi daripada orang tuh bertasawuf. Bertasawuf ini mengenai hati. Bagaimana orang sholat, dia hanya alergi, nggak mau saya bertasawuf, nggak apalagi tarekat, saya nggak mau, dia hanya syariat aja. Maka kata Imam Malik, man tafaqaha. Man tafaqaha, siapa orang yang berfikih bila tasawwafa, tanpa bertasawuf, fahuwa munafik. Maka cenderung nanti akan berpotensi orang itu menjadi seorang munafik. Apa itu maksudnya munafik? Sholat jalan, maksiat jalan. Sholat tapi pengen dilihat orang. Haji jalan tapi haji pengen disebut Pak Haji, Bu Haji. Bahkan ada cerita orang marah pulang haji, misalkan namanya Budi, misalkan Pak Budi, ada yang orang marah. Nanti panggil nanti Pak Haji. Orang yang udah naik haji, ongkosnya banyak, terus upayanya juga lumayan lama. Nanti panggil nanti Pak Haji. Nah, dipertanyakan hajinya mabrur tidak? Hajinya makbul tidak? Itu adalah salah satu alamat, salah satu tanda indikator bahwasanya hajinya dia itu sudah tidak diniatkan ikhlas lillah wa fillah, tapi pengen dipanggil Pak Haji, pengen dilihat orang supaya dia udah naik haji, pengen dilihat sebagai ahlus sholat, pengen dilihat disebut sebagai ahlu ibadah dan lain sebagainya.
Itu kata Imam Malik. Siapa orang yang berfikih tanpa bertasawuf, fahuwa munafik, berpotensi sebagai seorang yang munafik. Kebalikan dari itu, kata Imam Malik, man tasawwafa, siapa orang yang bertasawuf bila tafaqqaha, tanpa berfikir, fahuwa zindi, itu yang lebih parah. Maka orang itu berpotensi sebagai kafir zindi. Apa itu kafir zindi? Kafir zindi itu secara tidak langsung dia itu sebenarnya sudah keluar dari agama, tapi tidak menyatakan dirinya keluar agama, dirinya masih merasa muslim, tapi sebetulnya sudah keluar dari Islam. Berbeda dengan orang yang menyatakan kemurtadannya dengan jelas, misalkan saya keluar dari Islam, saya murtad dan lain sebagainya, itu udah jelas. Tapi ini merasa muslim, tapi sebetulnya apa yang dia lakukan itu sudah menyalahi agama, maka dia keluar murtad secara tidak langsung. Contoh, maksudnya orang tasawuf aja nih tentang mengenai hati aja, ngapain sholat, berarti mah baik sama orang tuh sholat juga akhirnya apa? Suka menghina orang sholat suka merendahkan orang. Udah mendingan gak usah sholat, penting baik sama orang. Hatinya baik, hatinya dermawan. Ngapain sholat, ngapain puasa? Nah, ini bahaya. Jadi udah murtad. Karena sudah menafikan kewajiban yang Allah fardukan kepada setiap umat muslim, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Maka dia murtad hukumnya. Banyak orang yang ngakunya bertasawuf tapi bahkan ada yang ngomong, ente mah syariat mah buat orang awam, ane mah udah tinggi, ane mah udah bertasawuf, ane mah udah bertorekot, ngapain syariat? Bahaya omongan begini. Nah, makanya hati-hati. Bagaimana seorang itu bisa mencapai finish? Dia ngakunya bertorekot tapi nggak bersyariat. Artinya bagaimana seorang itu finish, rider itu finish tanpa ada motor? Dia hanya tahu mengendarainya tapi nggak punya motornya. Oh bisa jalan, kalau jalan kaki sampai finish berarti menyalahi aturan MotoGP. Bukan hanya didiskualifikasi, bisa diusir langsung. Jadi harus ada aturannya, MotoGP juga, agama juga begitu. Ada aturannya. Seorang Maverick Vinales saja gara-gara tekanan ban yang tadinya juara podium 2 jadi melorot, didiskualifikasi gara-gara tekanan ban. Bagaimana dengan orang misalkan nggak pakai helm, nggak pakai wear pad, jalan kaki, apa juga finish lah, gitu. Nggak perlu motor, nggak perlu syariat. Motor itu dituntun misalkan, berarti dia hanya bersyariat, tidak bertoreko, karena tidak tahu cara menjalankan motornya. Itu dia jalan semua. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari ini. Anak katakan kalian niatkan agar berpahala tolabul ilmiah kalian, jangan menomorsatukan hanya demi nilai. Ini yang nggak bosan-bosannya. Anak ingetin, jangan hanya karena nilai. Kalau hanya karena nilai, maka ilmu yang Anda sampaikan, ilmu yang kalian pelajari masuk kuping kanan, keluar kuping ke kanan lagi, balik lagi, nggak sampai mampir ke otak. Sayang. Maka bagaimana caranya kita bertolabul ilm, kalian belajar tapi dapat pahala nih? Nomor 1, yaitu ridho Allah, nyari ridho Allah. Apalagi, misalkan supaya menghilangkan kebodohan kita akan agama, apalagi supaya ibadah kita jadi benar. Oh iya, ternyata kemarin kita berarti sholat itu nggak sah ya, karena kita nggak tahu bahwa tidur orang yang tiduran begini ternyata batal wudunya. Nah, itulah terus diniatkan agama. Baru kedua nilai tambah lah. Oh akhirnya kita jadi tahu, jadi paham. Terus kalau paham, terus ada ujian, ada pilihannya, kita bisa jawab. Inilah baru nilai. Paham dong? Jangan nggak bosan-bosannya. Jangan lihatkan nomor 1 itu nilai, jangan. Tapi jangan juga kalian meniadakan, menafikan nomor 2, karena penting juga kan nilai. Bukan hanya pemahaman, saya mau udah paham,
biarin saya jawab salah-salah aja dah. Misalkan niatnya tawaduk, misalkan Javi niatnya tawaduk, saya nggak mau disebut orang pintar lah. Maka harusnya dia dapat nilai 100. Kalau dapat nilai 100, ntar saya disangka orang alim, saya salah-salahin aja. Padahal dia tahu, misalkan. Alasan. Jangan juga, penting juga. Itu hanya nilai bonus, nilai. Nanti waktu 3 menit lagi, jadi sebelum masih panjang pembahasannya. Memang kalau terlalu panjang nanti bukan resume jatuhnya. Kuliah. Jadi ada beberapa video di kelas lain, mungkin tidak terjelaskan di sini. Nanti di kelas lain juga Ane udah bilangin. Nanti kalian tonton video yang ada di kelas lain, karena bisa jadi biar sama rata. Maksudnya biar sama itu info yang Ane sampaikan bisa kalian dapatkan semua. Gitu. Jadi Ane nanti upload di YouTube. Nanti ada berapa video tuh? Katakanlah fake 1, fake 2 dan lain sebagainya. Nanti kalian di kelas apa yang tidak ada dijelaskan di kelas ini, tonton video yang ada di kelas lain. Begitu juga kelas lain. Gitu ya. Terus tadi Anda udah bilang ya, bahwasannya nanti soal itu ada 50, 25 yang ada di buku, 25 yang pernah menjelaskan, baik itu di kelas ini maupun di kelas lain. Makanya tonton videonya. Biar informasi yang yang didapatkan itu sama semua kelas. Minggu depan, nanti Jumat depan Uhadiyah. Ini nanti istilah-istilah ini bisa aja memunculkan ya, istilah-istilah saling, istilah-istilah ya, intinya apa yang akan kita sampaikan salah. Oke, baca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.